Hai, welcome to Articles. Kasus hari ini membuka mata kita bahwa yang namanya bocah ternyata sanggup berpikir jauh untuk melenyapkan orang tua sendiri kalau sudah bucin. Di kota Jabalpur, wilayah Madhya Pradesh, negara India, tinggallah seorang duda berusia 52 tahun bernama Bapak Rajkumar Vishwakarma dengan kedua anaknya. Putri pertama bernama Kavya, usia 15 tahun baru lulus SMP, dan juga putra kecil bernama Tanis, usia 8 tahun. Bapak Rajkumar sendiri bekerja sebagai petugas lapangan di stasiun kereta api Jabalpur dengan kesibukan yang luar biasa. Anak-anak sering dititipkan pada tante mereka supaya ada yang bisa mengurus, terkhusus untuk menemani si bungsu Tanis. Apapun dilakukan oleh Rajkumar agar bisa memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Meski belakangan anak sulungnya sudah jarang di rumah karena banyak kegiatan untuk masuk ke SMA, jadi ngikut kursus ini itu supaya bisa nembus ke sekolah favorit. Namun pada Jumat pagi tanggal 15 Maret 2024 terjadi peristiwa yang mengerikan dalam rumah keluarga Vishwakarma. Sang kakak Kavya mengirim pesan suara pada seorang sepupu dengan mengatakan ada yang menghabisi papa dan Tanis, cepat datang ke sini. Tentu aja itu bikin saudara pada kaget dan khawatir saat nomor Kavya dihubungin malah sudah tidak aktif. Akhirnya saling telepon-teleponan dengan saudara lain sambil menuju ke rumah Pak Rajkumar lalu menggedor pintunya. Tetangga juga pada ikutan ngumpul dan bantu buat ngedobrak karena nggak dibuka-buka. Sebagian lagi nelpon polisi yang setelah muncul barengan masuk menggeledah isi rumah sambil manggil-manggil nama penghuni. Waktu tiba di dapur, semua terkaget melihat ada tubuh yang terbungkus plastik besar yang kemudian dikonfirmasi itu adalah Bapak Rajkumar yang sudah tidak bernyawa. Pencarian dilakukan lagi ke seisi rumah hingga salah satu petugas polisi membuka kulkas dan menemukan tubuh Tanis terbungkus sprei, lalu dibungkus lagi dengan kantong plastik yang tentu sudah tidak bernyawa juga. Sementara Kavya sang kakak tidak berhasil ditemukan di mana-mana. Pihak keluarga tentu mengkhawatirkan Kavya, bahkan yakin gadis itu sudah dihabisi juga lalu tubuhnya disembunyikan. Makanya polisi segera membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Kavya bagaimanapun kondisinya, karena nggak mungkin kan dia menguap ke udara. Untungnya tempat tinggal keluarga Vishwakarma merupakan rumah dinas di mana terdapat CCTV di beberapa titik yang bisa diperiksa. Kepolisian langsung membuka satu persatu rekaman sejak sehari sebelum peristiwa sampai saat Kavya mengirimkan pesan suara. Terlihatlah ada pemuda berkaos putih mendatangi rumah Rajkumar sekitar pukul 3 pagi. Sempat bolak-balik masuk, kemudian nampak keluar lagi membawa tas dan kantong plastik yang bikin polisi curiga. Siapa pria tersebut kok sibuk banget mondar-mandir pada jam yang tidak wajar? Ditanyakinlah tetangga yang kemudian sebagian mengenalnya sebagai Mukul Singh yang berusia 19 tahun dan tinggalnya nggak jauh dari situ. Selanjutnya, CCTV lompat ke pagi hari antara jam 8 ke jam 9 masih di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Nampak Mukul keluar dari lokasi perumahan Bapak Rajkumar dengan menggunakan sepeda motornya. Beberapa menit kemudian, terlihat sosok wanita muda berjalan kaki keluar gerbang dan menurut kerabat, itu adalah Kavya yang langkahnya mengikuti arah motor si Mukul. Karena rekamannya tercatat jam 9 pagi, maka saudara-saudaranya pada yakin Kavya masih hidup sebab pesan suara yang dikirim tadi sekitar jam 8-an, jadi sebelum dia pergi keluar gerbang tersebut. Sementara dari hasil otopsi terhadap dua tubuh yang ditemukan, diketahui Pak Rajkumar dan putranya dihabisi sekitar pukul 3 atau 4 subuh. Jadi perkiraannya ketika Mukul pertama nampak dalam CCTV masuk ke rumah. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa Kavya ada di lokasi ketika bapak dan adiknya diserang. Apa yang dia lakukan? Kenapa cuma diam aja tanpa mau melapor pada polisi? Hasil otopsi lain juga mengumumkan
mengumumkan bahwa Bapak Rajkumar mendapat 10 lubang benda tajam di bagian kepala dan kondisi tengkoraknya hancur, sementara Tanis mendapat 6 lubang juga di kepala. Ada hal aneh lainnya ditemukan di rumah tersebut. Nampaknya pagi hari itu ada 2 orang yang sarapan dengan rapih di ruang makan. Setelah diselidikin, ternyata ada bekas DNA dan sidik jari Kavia serta Mukul di piring serta gelas yang terletak di meja. Polisi makin yakin bahwa Mukul adalah pelakunya, sementara Kavia bisa jadi terlibat atau dia pun korban yang takut melapor karena di bawah ancaman. Beberapa saat kemudian ada laporan bahwa salah satu kamera di stasiun kereta api Jabalpur merekam peristiwa di hari kejadian, di mana nampak Kavia dan Mukul boncengan menuju tempat parkir stasiun lalu masuk ke dalamnya. Tapi nggak sampai beberapa menit kemudian, keduanya keluar lagi dari pintu yang berbeda. Kemungkinan tidak mendapat jadwal kereta api yang cocok. Setelah itu mereka nyebrang ke terminal bus Jabalpur dan sempat nanya-nanya kepada orang tentang bus mana menuju kota Katni yang berada 150 km di luar kota Jabalpur. Tapi sepertinya si Mukul cerdik juga, karena untuk sampai ke Katni direncanakan 3 kali nyambung ganti bus untuk mengecoh pihak yang berwajib, supaya kalau ada yang mengikuti maka sulit buat dilacak. Dan terbukti saat tiba di Katni emang para polisi kehilangan jejak mereka. Baik Mukul dan Kavia tahu bahwa handphone sangat mudah di-tracking kalau dihidupkan. Makanya handphone mereka ditinggalkan di Jabalpur, sengaja tidak dibawa ke Katni. Justru gadis tersebut malah membawa handphone jadul milik mamanya buat jaga-jaga. Setelah itu selama 72 hari pasangan ini berhasil menghilang tanpa bisa ditemukan oleh petugas. Mereka tidur di emperan toko, di bangunan kosong, atau dekat tempat ibadah dalam kondisi kelaparan, udah seperti gembel. Sampai pada minggu malam tanggal 26 Mei 2024, nampaklah pasangan ini lagi neduh saat hujan di depan Rumah Sakit Umum Kota Haridwar. Saat itu sebenarnya wajah Mukul dan Kavia udah masuk berita baik di koran, TV, dan sosial media sebagai buronan. Makanya orang yang ngelihat mereka langsung nelpon polisi untuk ngasih tahu keberadaannya. Namun kondisinya sekarang udah jauh lebih kumal dan kurusan, mungkin karena kelaparan tadi. Bahkan kemudian beberapa warga berani untuk mendekat dan nanyain nama mereka, dari mana asalnya dan mau kemana. Sampai pasangan itu ngerasa ketakutan sebab mulai dikerumuni oleh orang-orang yang ingin melaporkan. Mukul pun berbisik kepada Kavia, "Kamu tunggu di sini ya, saya akan kembali 5 menit lagi." Warga menanyai Kavia yang meringkuk ketakutan dan enggan buka suara. Sementara ditungguin 1 jam, 2 jam, sampai berjam-jam, ternyata Mukul tidak pernah kembali ke depan Rumah Sakit Haridwar tadi. Sampai polisi datang dan segera mengamankan Kavia yang masih tetap tidak mau buka mulut dan menolak cerita mengenai apapun yang dialaminya selama 3 bulan menghilang. Dengan ini akhirnya Kavia dibawa kembali ke kota Jabalpur karena sepertinya dia tidak lagi jadi bagian dari rencana pelarian Mukul. Gadis itu diamankan sementara mengingat usianya masih terlalu muda untuk menjalani serangkaian penyidikan sebab tidak bisa dipaksa ngomong, takut melanggar undang-undang kaum minor. 2 hari kemudian pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 menjelang pukul 00.30 dini hari, kantor kepolisian di Jabalpur didatangi seorang pemuda yang menutupi wajahnya dengan sapu tangan dan mengaku sebagai Mukul Singh, sosok yang selama ini dicari-cari oleh pihak yang berwajib. Awalnya petugas setempat nggak percaya karena sosoknya udah berubah dari 3 bulan lalu yang berotot, segar dan klimis, yang ini lebih burak, kumal dan kerempeng. Namun setelah diteliti dengan benar, terkhusus ada tato di dadanya sebagai identitas tambahan, akhirnya mereka yakin bahwa pemuda itu memang si Mukul. Dia mengaku bahwa pelariannya akan percuma kalau sendirian karena Kavia sudah dibawa oleh polisi. Hidup tanpa gadis itu rasanya hampa hingga akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri.
Mukul pun bercerita mengenai apa yang dialaminya. Semua bermula pada bulan September 2023 saat terjadi peristiwa yang membuatnya memutuskan untuk melakukan semua ini. Ayahnya Kavia melaporkan dia ke polisi atas pelecehan dan perbuatan kasar pada putrinya. Difitnah melakukan aneh-aneh terhadap Kavia yang masih muda, padahal aslinya justru di antara mereka berdua saling cinta. Namun entah mengapa saat polisi menanyai Kavia, justru gadis itu mendukung kesaksian bapaknya untuk menyudutkan Mukul yang kemudian beneran masuk penjara karena dianggap berbuat tidak senonoh. Hingga di bulan Oktober 2023, pemuda tersebut ditangkap dan menjalani hukuman penjara selama 1 bulan. Mukul pun mendendam pada Rajkumar dengan rencana pembalasan yang akan dilakukan jika bebas nanti. Setelah keluar dari penjara, Kavia bolak-balik nelponin Mukul dan bercerita betapa dia sangat mencintai pemuda itu, kangen berat dan gak bisa jauh sampai kapanpun karena baginya Mukul adalah calon suami, calon pendamping hidup serta harus menjadi ayah bagi anak-anak Kavia nanti. Bahkan dengan menangis, gadis itu minta maaf dan menyesal karena kemarin ikut-ikutan menyudutkan Mukul supaya masuk penjara. Itu semua dipaksa oleh bapaknya, kalau enggak, nanti Kavia bisa kena hajar. Hal ini membuat Mukul kembali percaya pada gadis tersebut dan akan membangun kembali cintanya. Saat itu ternyata Kavia sudah tidak tinggal sama sang ayah dan dititipkan ke rumah saudara supaya nggak bisa dijemput dan diganggu oleh Mukul. Namun kemudian pada awal Februari 2024, Kavia balik ke rumah untuk ujian lulusan SMP. Dari komunikasi yang kembali terjalin itu, akhirnya pasangan imut ini membuat sebuah rencana kejahatan. Sebenarnya Mukul yang paling besar andilnya untuk aksi balas dendam. Saat interogasi di kantor polisi, pemuda itu menunjukkan tato di dadanya yang dibuat saat masuk penjara kemarin. Gambarnya adalah 5 tengkorak, yang berarti akan ada 5 nama yang masuk dalam daftar orang yang akan dihabisi akibat dendam. Yang pertama adalah ayahnya Kavia, lalu sepupu dan paman Kavia yang ikut-ikutan memojokkannya supaya kemarin di penjara. Yang keempat adalah seorang polwan yang masukin dia ke dalam sel. Dan yang kelima adalah Kavia sendiri, tapi belakangan dia udah memaafkan cewek itu. Dan tentu aja adiknya Kavia yakni Tanis tidak masuk dalam daftar tersebut. Pada subuh antara jam 3 ke jam 4 di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Mukul masuk ke rumah keluarga Viswakarma yang pintunya dibukain oleh Kavia. Gadis itu nunggu di kamar tidurnya, sementara Mukul masuk ke kamar Rajkumar lalu menyerang bapak itu dengan tongkat besi dan golok sampai meregang nyawa. Si Tanis yang satu kamar dengan ayahnya berusaha melawan agar Mukul berhenti menyerang bapaknya. Tanis memeluk dan menggigit kaki Mukul yang bikin pemuda itu naik pitam. Dia coba goyang-goyangin kaki supaya Tanis menjauh, tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya anak itu pun dihabisi juga dengan senjata yang digenggamnya. Setelah yakin bahwa 2 orang tersebut tidak bernyawa, Mukul dan Kavia membeli kantong plastik besar untuk membungkus mereka. Bahkan dimasukin ke kulkas supaya sulit ditemukan. Namun ada yang unik ya, sebab menurut Mukul, dia itu nggak tahu kalau Kavia mengirim pesan suara untuk sepupunya sebelum mereka memulai pelarian. Niat pasangan ini sih mau cari kerja di kota Katni, menikah dan hidup bahagia selamanya. Tapi bukan begitu cara main di dunia ini. Kalau kamu sudah menghabisi nyawa orang lain, wajib bertanggung jawab ya dek ya. Sidang untuk Mukul sendiri baru berjalan 1 kali pada bulan November 2024 dan belum final sampai sekarang. Namun diyakini bahwa pemuda yang baru berulang tahun ke-20 itu akan mendapat ganjaran nyawa ganti nyawa. Kalau si Kavia nampaknya hanya akan menjalani program bimbingan mengingat dia masih kaum minor. Ntar kita update ya hukuman untuk si Mukul. Bagaimana menurut kamu? Apa sebegitunya Gen Z dan Gen Alpha saat ini yang tega sama keluarga sendiri demi kebucinan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu.
Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.